Hai sahabat pena, korupsi seperti sulit hilang dari bumi Indonesia. Dan banyak artis di tanah air seakan lupa bahwa ada hukum yang bakal menjerat jika melakukan aktivitas haram tersebut. Pada dasarnya, masyarakat tak begitu terkejut dengan kasus korupsi yang acap kali dilakukan oleh para artis yang juga berkiprah di dunia politik dan bisnis. Sebab, lingkaran mereka sudah teracuni dengan hal-hal mewah yang melenakan. Nah, berikut ini ada 10 artis Indonesia yang tersandung kasus korupsi. Tina Toon. Kita mulai terlebih dahulu dari sosok Tina Toon. Ia terkenal sebagai artis cilik lewat lagu Bolo-Bolo dan gerakan lehernya yang khas. Namun, kini ia terjun di dunia politik. Nah, di Pileg 2024, melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Tina Toon kembali mendapat kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, ia bakal menjalani 2 periode sebagai anggota Dewan Provinsi. Tahun 2018 lalu, nama Tina Toon sempat viral, karena digunakan sebagai kode atau sandi yang berhasil diidentifikasi oleh KPK terkait kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Bekasi. Ayu Azhari. Selanjutnya, ada nama Ayu Azhari. Artis cantik yang dulunya dikenal dengan penampilan seksinya, kini memutuskan berhijab. Ia juga berkiprah di dunia politik melalui Partai Amanat Nasional, PAN. Di Pileg 2024, ia mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI DKI 1 Dapil Jakarta Timur, namun terjungkal karena kalah perolehan suara. Sebelumnya, tahun 2013 silam, Ayu Azhari pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dan suap terkait kuota impor daging sapi yang menjerat tersangka Ahmad Fathanah dan Lutfi Hasan Ishak. Namun, Ayu pada kenyataannya nih guys memang hanya sebatas saksi tanpa adanya keterlibatan. Raffi Ahmad. Next, ada nama Raffi Ahmad. Artis top tanah air yang juga bergelut di dunia bisnis melalui Rans Entertainment ini namanya disebut-sebut terlibat dalam skandal pencucian uang. Nah, kabar mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang ini pertama kali diungkapkan oleh Ketua NCW, National Corruption Watch, Hanifah Sutrisna. Menurut Hanifah, uang-uang yang masuk ke kantong Raffi Ahmad merupakan milik dari tersangka hingga terdakwa kasus korupsi di Indonesia. Karena hal inilah, ada dugaan tindak pidana pencucian uang dan penerimaan gratifikasi oleh pejabat-pejabat negara yang menitipkan kekayaan atau dana pada Raffi Ahmad. Namun, sampai sekarang, hal ini belum bisa dibuktikan kebenarannya ya guys. Shelin Evangelista. Next, ada nama artis cantik nan seksi Shelin Evangelista. Nah, sosok Shelin Evangelista terseret dalam kasus korupsi tambang di wilayah izin usaha pertambangan PT Antam, Blok Mandiono, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Fakta ini nih terungkap pada sidang pengadilan kasus korupsi tambang Andi Andriansyah pada 25 Oktober 2023 lalu. Shelin diduga menerima uang sebesar 500 juta rupiah untuk diminta membelikan hadiah ulang tahun buat Jaksa Agung. Sebab, Shelin diketahui memiliki hubungan dekat dengan lingkungan Jaksa Agung, karena itu ia pun diminta bantuannya oleh seseorang dalam menyampaikan kasus yang menjerat tersangka Andi Ardiansyah. Mandra. Selanjutnya, ada nama pelawak Mandra yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia tempo dulu. Ia dikenal sebagai Mandra Sidul anak sekolahan karena membintangi sinetron tersebut dari tahun 1994-2003. Waktu itu, Mandra sangat populer karena beradu akting bersama Rano Karno sebagai Dul. Di balik nama tenarnya, Mandra yang memiliki rumah produksi bernama Viandra Production pun pernah tersandung kasus korupsi penggelembungan harga 3 paket program siar untuk disiarkan di TVRI. Kerugian keuangan negara mencapai 12 miliar rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pun menjatuhkan vonis ke Mandra selama 1 tahun penjara.
Herman Felani. Next, ada nama Herman Felani. Namanya mencuat sebagai aktor melalui film Mencari Cinta tahun 1979. Di balik itu, ia direktur utama PT Arjuna Widya Karya yang bergerak di bidang perdagangan umum dan salah seorang pemilik Pandawa Lima Putra Sulawesi, perusahaan yang mengelola tambang batu bara. Namun, tahun 2012 silam, ia pun menjalani hukuman selama 6 tahun penjara. Herman Felani terjerat kasus korupsi sejumlah proyek pemerintah daerah DKI Jakarta. Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada 3 jenis proyek yang dilakukan di 4 tahun anggaran Pemprov DKI Jakarta. Ketiga jenis proyek tersebut adalah pengadaan jasa dan total kerugian negara mencapai 5,07 miliar rupiah. Herman sendiri diduga memperoleh keuntungan sebesar 4,7 miliar rupiah. Mark Sungkar. Berikutnya, ada nama Mark Sungkar. Publik mengenalnya sebagai aktor dan sutradara Indonesia keturunan Arab. Di samping itu, ia dikenal sebagai ayah dari artis cantik Zaskia Sungkar dan Shireen Sungkar. Namun, Mark Sungkar harus terjerat kasus korupsi kegiatan triathlon saat menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia, PVT, periode 2015-2019. Mark pun dituntun 2,5 tahun penjara, karena kelakuannya merugikan keuangan negara sebesar 694,9 juta rupiah terkait laporan fiktif belanja kegiatan dana pelatnas Asian Games 2018, guna peningkatan prestasi olahraga nasional di Bandung, Jawa Barat. Namun, Mark kala itu hanya menjadi tahanan kota, setelah kedua anaknya yang Mimin sebutkan tadi menjadi penjamin penangguhan penahanannya. Angelina Sondah. Selanjutnya, ada nama Angelina Sondah. Nah, Anggi sapaan akrabnya mulai dikenal publik tanah air karena menjadi pemenang Putri Indonesia tahun 2001. Selanjutnya, Anggi terjun ke panggung politik dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2004-2009 dan periode 2009-2014 dari Partai Demokrat. Namun, karir cemerlang Anggi pun runtuh, sebab pada tahun 2012, ia ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi dalam penyusunan anggaran dan tersangka suap proyek senilai 5 miliar rupiah pada pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang. Nah, tahun 2022 lalu, setelah ngejalanin 10 tahun di penjara, Anggi pun resmi bebas. Ia pun terang-terangan menyatakan diri tak akan kembali ke dunia politik karena udah trauma. Zumi Zola. Next, ada nama Zumi Zola. Sebelum berkiprah di dunia politik, namanya dikenal publik karena terlibat dalam beberapa sinetron dan film yang dibintanginya. Sejak tahun 2022 lalu, mantan Bupati Tanjung Jabung Timur dan Gubernur Jambi ini sudah bebas bersyarat. Sebelumnya, ia harus mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung selama 4 tahun karena kasus gratifikasi dan suap ketok palu RAPBD pemerintah Provinsi Jambi senilai 16,34 miliar rupiah. Hak politik Zumi Zola pun dicabut hakim selama 5 tahun. Karena itu, selama jangka waktu tersebut setelah bebas murni, Zumi Zola tak bisa menduduki jabatan publik. Saat ini, ia fokus berbisnis bersama rekannya serta memilih merawat orang tua dan anaknya. Helena Lim. Terakhir, ada nama sosok Helena Lim. Nah, belakangan, namanya begitu disorot publik. Pasalnya, Crazy Rich ini terlibat kasus besar dalam dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah. Kasus ini terjadi pada wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Tbk, TINS, pada tahun 2015, 2022 dan ditaksir merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah. Nah, dari dulu, Helena Lim memang kerap disorot karena kemewahannya dan segelintir orang pun penasaran dengan profesinya. Dan kini udah terkuak, Helena Lim adalah manajer PT Quantum Skyline Exchange, QSE, yang diduga membantu memberikan sarana dan prasarana untuk kepentingan dan keuntungan tersangka lain dengan dalih penyaluran CSR. Corporate Social Responsibility.